Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Ramadan, NPM 1721020219, ingin mempresentasikan materi prinsip-prinsip maqasid syariah dalam matkul Filsafat Hukum Islam, Hukum Tata Negara, dosen pengampu Herpin Yoki Pradikta MHI. Baik, saya mulai. Maqasid asyariah, secara bahasa, maqasid asyariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan, dan syariat artinya jalan menuju sumber air. Ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasid adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Tujuan syar'i dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang daruri, haji, dan tahsini. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari 3 kategori hukum tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik, karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat seperti berikut. Yang pertama, masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan hayalan. Terus yang kedua, maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. Yang ketiga, harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. Dan yang terakhir, mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Kemudian adapun manfaat mempelajari maqasid asyariah ialah sebagai berikut: mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasrif baik yang umum maupun khusus, menegakkan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman, membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam, mempersempit perselisihan dan tazhub di antara pengikut mazhab fikih. Kemudian kita lanjut ke pelengkap maqasid ad-daruriyat. Ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama, Syar'i memerintahkan agar sholat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapannya. Pelengkap maqasid hajiyat, tatkala syar'a memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam bepergian untuk mengqashar sholat, lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkannya menjamaknya. Lalu yang ketiga, pelengkap maqasid tahsiniyat. Syar'i mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tahsini. Kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunnah bagi bersuci. Tatkala syar'i mensunahkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Lalu begitupun perantara maqasid asyariah, sebagaimana telah dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab pemerintah itu dikeluarkan dengan pendukung utama untuk menaati perintah syariat, karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum musababnya. Artinya, jika status hukum musababnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Berdasarkan ketentuan, muncullah 2 kaidah yang penting, yaitu sesuatu yang menjadikan wajib sempurna karena wajib adanya, dan yang kedua, menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang. Baik, sekian dari presentasi saya mengenai materi tersebut. Jika ada kesalahan saya minta maaf, kurang lebihnya saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.